Welcome to my channel. Halo, selamat hari Minggu, salam sehat, dan juga tentunya masih kita akan membahas seputar sepak bola di channel Bung Harpa. Tapi kita tinggalkan sejenak tim nasional Indonesia karena yang ditunggu-tunggu undian nanti round 3 kualifikasi Piala Dunia masih berlangsungnya kurang lebih 10 hari lagi di Kuala Lumpur. Jadi saat ini kita mungkin sedikit keluarlah dari tema-tema timnas, dari update soal tim kesayangan kita. Kita mau ke Eropa sebentar ya, lagi ada yang rame di sana. Sudah berlangsung 3 hari ini kurang lebih bukan kualifikasi Euro, putaran final Euro 2024, dan tampaknya juga banyak yang meminta gua untuk membahas turnamen kali ini. Memang sudah berlangsung sejumlah pertandingan ya, sudah ada 4 pertandingan. Jadi Jerman mengalahkan Skotlandia 5-1 di partai pembuka, di mana tuan rumah tentunya menang dengan mudah. Dan kemudian juga ada Swiss yang tidak menemui kesulitan menaklukkan Hongaria. Kemudian Spanyol menang 3-0 dari Kroasia meskipun diperkuat oleh Luka Modric yang kelihatan ya sudah mulai menemui akhir masanya. Nanti September berusia 39 tahun yang bersangkutan. Dan partai terakhir Italia menang 2-1 dari Albania. Dan total sudah tercipta 16 gol. Ya, 16 gol ya. Jadi ini cukup banyak. Dan ada beberapa highlight saja yang gue akan bahas di sini. Sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, supaya kita keluarlah dari rutinitas timnas, kita sedikit mengintip pertarungan klub atau tim nasional terbaik di benua Eropa atau benua biru. Oke. Highlight yang mau masuk adalah pertama soal pertandingan pertama di mana Jerman dan Skotlandia tadi sudah gue sebutkan menang 5-1, dan yang menarik di sini adalah penampilan dari seorang Toni Kroos. Ya, banyak orang yang mungkin melihat ini penampilan ataupun panggungnya Musiala atau mungkin juga panggungnya Ritz, macam-macam ya. Bahkan juga bunuh diri dari Rudiger juga dibincangkan. Tapi yang menarik adalah penampilan dari Toni Kroos. Bagaimana di babak pertama dia mencatatkan 55 umpan, teman-teman ya. 55 umpan, tidak ada satupun yang miss, dan 5 long pass juga ini nggak ada yang miss. Jadi sangat luar biasa. Kemudian juga di babak kedua total umpannya itu menjadi 102 atau 103, gue lupa, dan hanya 1 yang miss. Kalian bayangkan selama main 90 menit ya, di level yang cukup tinggi, kemudian melakukan umpan hanya 1 kali yang salah. Dan jangan lupa ini akan menjadi panggung terakhir Toni Kroos, dan dia juga baru saja menyumbangkan Liga Champions di Wembley, di mana namanya gue dengar sendiri dengan kuping gue, dengan kuping kepala gue sendiri, Toni gitu ya. Tapi bukan Toni Rudiger maksudnya, tapi Toni Kroos. Kemudian juga tentunya dia mempersembahkan juga trofi La Liga di musim terakhir. Jadi gue rasa with or without trofi Euro nanti, which is gue mendukung Jerman walaupun bajunya Arab Saudi ini. Cuman gua rasa tanpapun kalaupun Toni Kroos gagal atau tidak berhasil mempersembahkan trofi Euro di akhir karirnya, gua rasa dia musim ini menurut gua layak menjadi kandidat paling kuat untuk meraih Ballon d'Or menurut gua ya. Dan satu lagi, dia juga berjasa ketika membawa Jerman tentunya juara 2014, juara dunia. Dan satu hal sebelum gua loncat ke nanti yang lainnya, ada 2 nih ya, yaitu soal kisah perjalanan hidup dia. Ini menarik karena kebetulan kalau kita masih ingat ya, mungkin 2012 kalau gua nggak salah atau 2010, waktu Bayern Munchen datang ke Indonesia, kemudian main di Gelora Bung Karno, dan saat itu dia masih apprentice lah istilahnya, masih pemain cadangan, dan kemudian long short story, Munchen membuang dia lah, menjual ya, membuang sih namanya ya, karena kalau tim tahu dia punya potensi pasti akan dipertahankan. Kemudian dilepas ke Real Madrid, dan Real Madrid dengan tangan terbuka menyambut dia, dan the rest is history. Kita tahu bagaimana dia menjadi pemain yang mungkin one of the most successful Real Madrid players ya at the moment. Jadi 6 gelar Liga Champions diperoleh dia, dan ya namanya sangat harum, dan hampir tidak ada celah selama dia membela Real Madrid.
dan dia juga sempat pensiun dari tim nasional Jerman tapi comeback di penghujung karirnya untuk mencoba mempersembahkan best of the best ya. Jadi itu sedikit mungkin hikmah atau blessing dari perjalanan hidup seseorang. Kadang kita pernah dibuang, pernah nggak dianggap, tapi mungkin itu adalah rencana Tuhan, jalan untuk ke tempat ataupun situasi atau karir atau apapun yang lebih baik lagi. Alright, seperti janji juga kita akan bahas yang lainnya ya. Jadi nggak apa-apa, agak sedikit aneh mungkin ya, biasa bahas timnas tapi kita bahas sepak bola Eropa, walaupun dulu gue juga sering bahas Eropa. Yang terlainnya adalah yang termuda, yaitu Lamine Yamal. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan masa depan Barcelona. Sebenarnya dia sudah mencetak sejarah ketika Spanyol menjalani pertandingan bukan persahabatan tapi kualifikasi ke Euro bulan September tahun lalu. Saat itu Lamine Yamal, kebetulan gue yang bawain waktu itu di iNews lawan Georgia. Kemudian dia masuk itu menit ke akhir babak pertama karena Daniel Olmo bermasalah. Nah itu aja dia sudah membuat rekor ya, karena berarti dia adalah pemain yang pernah membela Spanyol termuda saat dia masuk di babak pertama. Kenapa? Karena usianya waktu itu 16 tahun 57 hari. Gue ulang ya, 16 tahun 57 hari. Ya, jadi even kalau di sini belum bisa dapat belum bisa dapat SIM atau KTP ya. Tapi dia sudah menjalani debut bersama tim nasional Spanyol, dan saat itu gue saat halftime gue bilang bukan tidak mungkin nanti akan ada rekor lagi di pertandingan ini, dan ternyata betul di menit-menit terakhir dia mencetak gol. Jadi dia juga berarti pencetak gol termuda bagi tim nasional Spanyol sepanjang sejarah sampai detik ini. Kenapa gue katakan demikian? Karena waktu itu pas turun minum itu Spanyol itu sudah unggul 4-0. Nah, prediksi gua pasti teman-temannya berusaha untuk mencoba memberikan bola ke dia untuk agar dia bisa mencetak gol. Ya, tentunya ini juga untuk menjadi benchmark buat dia, memberikan atau menumbuhkan kepercayaan diri buat dia, dan ternyata berhasil di penghujung laga. Nggak penghujung banget sih, menit 70-an gue ingat waktu itu Lamine Yamal mencetak gol, jadi luar biasa. Tapi kemudian rekor itu tidak berhenti di situ, karena kemarin pun ya dia kembali mencetak rekor sebagai pemain termuda yang bermain di Euro, yaitu 16 tahun dan 338 hari gitu ya. Jadi ini luar biasa, dan nanti usianya itu akan genap 17 tahun itu 1 hari sebelum final. Ya, final itu nanti tanggal 14. Jadi 13 Juli itu nanti dia genap berusia 17 tahun. Jadi seandainya Lamine Yamal berhasil membawa Spanyol ke final, berarti dia akan menjadi pemain Spanyol termuda yang pernah bermain di partai final juga Euro. Karena dia main termuda saat ini di Euro, berarti sepanjang langkah dia Spanyol ini melangkah jauh, berarti dia akan menjadi yang termuda terus gitu loh. Jadi kalau juara pun, misalnya Spanyol juara nanti, maka dia akan menjadi pemain Spanyol yang paling muda yang pernah membawa Spanyol juara Euro. Nah itu dia, kalau sampai dia memang bisa membawa tim nasional Spanyol juara, yaitu dari Lamine Yamal. Jadi ini adalah pemain Barcelona yang gua rasa akan menjadi kind of next Messi mungkin ya, karena dari umur 78 tahun dia direkrut oleh La Masia, berayahkan Maroko dan beribu Equatorial Guinea. Nah itu gue bacanya langsung pas tuh. Atau kalau kita biasa Guinea ya. Jadi Guinea itu ada 3 di Afrika. Ada Guinea yang kemarin kita lawan, ada Equatorial Guinea, sama ada satu lagi Guinea Bissau kalau nggak salah ya, sama ada Papua New Guinea juga, ada 4 malah ya. Oke, kita tinggalkan yang tercepat dan termuda tadi, dan kita tentunya juga akan membahas pencetak gol tercepat. Nah ini terjadi kemarin, gue kebetulan nonton Italia lawan Albania ya, baru bikin teh, kemudian tiba-tiba udah ada gol Albania. Jadi itu juga gol tercepat sepanjang Euro, sepanjang sejarah Euro, itu diciptakan oleh Nedim Majrami, pemain asal Albania, gelandang, di detik ke-23. Ini luar biasa melawan negara atau tim yang kita tahu terkenal dengan grendel atau pertahanannya gitu ya. Jadi tadi sudah gue bahas dari keseluruhan Euro kali ini. Tentunya ini gue rekam itu jam 7:30 hari Minggu. Jadi sekitar setengah jam sebelum pertandingan antara Polandia dan Belanda. Dan nanti malam ya, gue nggak tahu kalian nonton ini jam berapa, gue akan live reaction di
DPI, yaitu Serbia dan Inggris mulai pukul 1.00. Nah, kalau kalian yang mungkin kalong, begadang, dan kebetulan juga, oh ya besok adalah hari Idul Adha, jadi gue juga mengucapkan selamat hari Idul Adha buat teman-teman Muslim, dan yang mungkin juga yang nongkrong bisa nonton gue dan juga Panji dan Mas Haryo dan juga Valen di DPI untuk live reaction Serbia dan Inggris. Nah, jadi sampai 2-3 hari ke depan, mungkin 5 hari gua akan banyak juga membahas soal Euro sebelum nanti kita akan mulai bersiap menyambut drawing putaran ketiga tim nasional Indonesia di Kuala Lumpur, yang mana Channel Bung Harapan terbang secara eksklusif ke sana dan meliput langsung ke Mandarin Oriental. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit kita bahas Euro kali ini juga membuat channel ini berwarna. Terima kasih buat kalian selalu memberikan saran, masukan, kritik, dan apapun itu. Sekali lagi gue memberikan highly appreciation buat kalian, dan jangan lupa ya, like, subscribe, share juga buat teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan ulasan-ulasan dari channel Bung Harapan, dan nyalakan loncengnya supaya ternotifikasi ketika ada video-video gue terbaru seperti sekarang, dan juga nanti-nanti yang jamnya tidak terlalu firm atau random ya. Oke, terima kasih sekali lagi, dan selalu gue berharap kalian dalam keadaan sehat. Bye.